Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik gitu ya. Salam semangat, salam sehat, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Oke, video ini adalah lanjutan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan di WhatsApp group gitu ya. Kita akan masuk ke uji warna yang ada pada asam amino dan protein. Oke, ada beberapa uji protein yang bisa kita lakukan. Jadi, kenapa dia disebut dengan tes warna? Karena kita akan mengamati, gitu ya, warna yang terbentuk. Ya, kenapa? Karena kita akan mengamati warna yang terbentuk. Nah, terhadap apa? Terhadap uji-uji berikut ini. Ya. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang tes Biuret, kemudian ada Hopkins-Cook, kemudian tes Milon, tes antroprotein, dan yang terakhir adalah tes ninhidrin. Ya, jadi lebih kurang ada seperti itu gitu ya, ada 5. Langsung aja kita mulai gitu ya. Tes yang pertama adalah tes Biuret. Oke, kalian bisa sambil buka petunjuk praktikum kimia organik yang ada gitu ya untuk melengkapi proses pembelajaran kita. Ini Bu Amel akan tampilkan cuplikannya. Nah, untuk tes Biuret gitu ya, untuk tes Biuret nanti kita akan pakai 4 sampel. Yang pertama adalah albumin, kemudian putih telur, kasein, dan gelatin. Ya, nanti kita pakai ini. Kemudian tekniknya bagaimana? Artinya kalau kita ada 4 yang mau kita uji, minimal kita punya 4 tabung reaksi. Nah, jadi nanti masing-masing tabung reaksi gitu ya, diisi dengan 5 mili sampel. Ya, di sini contohnya adalah 5 mili sampel albumin. Lalu kita buat suasananya dengan menjadi basah dengan menambahkan apa? 5 mili NaOH 15%. Kalau udah, kalian campurkan dalam satu tabung, kalian kocok. Ya, ini contoh untuk yang albumin dulu. Kalian kocok sampai apa? Sampai dia homogen. Lalu kalian tambahkan dengan 5 tetes kupri sulfat. Apa kupri sulfat? Ya, CuSO4. Lalu kocok lagi hingga homogen. Ya, perhatikan, amati, dan catat perubahan warna yang terjadi. Itu ya, berarti nanti kita mengamati apa? Ya, warna dari kupri sulfat itu adalah biru. Jadi tugas kita adalah mengamati perubahan warna yang terjadi pada kupri sulfat. Yuk kita lihat berikutnya. Nah, ternyata tes ini akan menunjukkan adanya peptida dengan 2 ikatan peptida atau lebih. Jadi tujuan tes Biuret itu apa? Untuk ngecek apakah sampel kita mengandung peptida. Caranya apa? Dengan melihat adanya ikatan peptida minimal 2 atau lebih gitu ya. Jadi kalau dia punya ikatan peptida pasti dia akan positif pada tes ini gitu ya. Nah, kapan tes itu dikatakan positif gitu ya? Kalau nanti dihasilkan warna violet. Ya, di sini Bu Amel berikan warna ya. Kalau nanti warna akhirnya violet setelah kita gabungkan semuanya gitu ya, maka apa? Hasilnya berarti positif. Maka penarikan kesimpulannya apa? Sampel tersebut mengandung peptida. Semudah itu gitu ya. Ya, hanya semudah itu. Jadi Biuret untuk apa? Melihat adanya peptida, ikatan peptida gitu ya. Karena ikatan peptida ini adalah ciri dari asam amino gitu ya dan protein gitu ya. Kemudian yuk kita masuk bagaimana prosesnya gitu ya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau dia warna CuSO4-nya tetap biru, ya, atau tidak ada perubahan warna dari warna CuSO4-nya, maka dapat kita simpulkan apa? Bahwa sampel itu tidak mengandung ikatan peptida atau dia bukan protein, gitu ya. Kemudian ada lagi 2 kemungkinan. Kalau dapat warna pink, ya, artinya apa? Ada perubahan warna dari biru ke pink, warnanya merah muda gitu ya. Dia ada ikatan peptida tapi jumlahnya sedikit. Nah, kalau ungu bagaimana? Kalau ungu berarti apa? Ya, dia berarti banyak mengandung ya ikatan peptida. Semakin pekat berarti apa? Kita makin curiga kandungan ikatan peptidanya semakin banyak, atau boleh dikatakan ini adalah suatu molekul protein. Ingat ya, protein dibentuk dari ikatan-ikatan peptida. Gampang ya? Jadi apa tadi? Biuret kalau positif warnanya
warnanya pink sampai dengan ungu, di mana semakin ungu maka ikatan peptidanya semakin banyak. Sedangkan kalau warnanya pink berarti apa? Dia mengandung sedikit ikatan peptida, bisa jadi hanya 2 ikatan peptida gitu ya. Sedangkan kalau memang tidak ada perubahan warna maka apa? Sampel tersebut tidak mengandung ikatan peptida. Ya, bisa ditangkap ya. Nah, bagaimana uji ini bisa memunculkan warna gitu ya? Karena ada ini. Ya, karena peptidanya gitu ya akan mengikat ya atau melakukan chelat gitu ya, membentuk kompleks ya. Dengan apa? Dengan ion logam Cu. Ya, jadi dengan ion Cu. Ya, apalagi dia dalam kondisi asam ya, di mana nanti apa? Lone pair dari nitrogen yang ada di sini ya, itu yang akan membentuk chelatnya. Lihat di sini nitrogen, 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 nitrogen ya. Ingat, nitrogen kan kandungan elektronnya tinggi, maka muatannya negatif. Sedangkan Cu sendiri muatannya positif. Ingat, negatif suka terhadap positif. Karena itulah terjadi bentuknya ikatan. Kebayang, kalau misalkan dia banyak gitu ya, berarti apa? Ikatan dengan Cu-nya pun akan semakin banyak. Ini yang membuat warna ungunya semakin kuat. Ya, jadi kalau dia sedikit, warnanya akan apa? Warnanya akan condong ke pink muda gitu ya. Sedangkan kalau tidak ada, yang nggak ada ikatan peptida, mana ada perubahan di dalam Cu2+-nya itu. Bisa dipahami ya? Nah, ternyata gitu ya, struktur helat ini menyerap apa? Menyerap panjang gelombang 540 nanometer. Inilah yang menyebabkan warnanya menjadi violet. Jadi apa? Ada perubahan warna yang semula jadi dari biru menjadi violet. Ya, bisa dipahami ya. Oke, inilah untuk tes violet. Kemudian kita masuk ke tes berikutnya. Ya, kita masuk ke tes Hopkins-Cole. Semoga nggak salah bacanya gitu ya. Nah, ini dua ilmuwan ya. Prosedurnya sama bisa kalian lihat. Jadi kita di sini kita pakai sampelnya. Oke, ya. Kita pakai sampelnya ada albumin, kemudian putih telur, kasein dan gelatin. Nah, mereaksikannya dengan apa gitu ya? Jadi sampel kita reaksikan dengan asam glikosalat. Ya, lalu kemudian apa? Kalian kocok kalau udah digabung. Ya, lalu tambahkan hati-hati 2 mili asam sulfat pekat. Ini adanya di mana? Di dalam lemari asam. Ya, amati warna yang terjadi. Nah, ulangi untuk apa tadi? Putih telur, kasein, dan gelatin. Berarti sekali lagi uji warna. Maka kita akan lihat perubahan warnanya apa yang terjadi gitu ya. Dengan penambahan asam glikosalat dan dalam suasana asam, yaitu dengan penambahan asam sulfat pekat. Oke, kita lihat. Nah, ternyata bila protein dicampur dengan asam glikosalat ya, dan dimasukkan ke dalam asam sulfat pekat, maka akan timbul cincin violet pada batas kedua cairan. Maka dari nambahnya hati-hati ke dalam tabung reaksi gitu ya. Apa? Positif kalau dia membentuk cincin violet pada batas kedua cairan. Nah, ini artinya apa? Tes ini positif terhadap protein yang mengandung tritopan. Ya, jadi dia hanya yang mengandung tritopan. Ya, jadi ini khas untuk uji tritopan. Oke, tampilannya seperti apa sih kalau di lab ya? Tampakannya seperti ini. Ya, kalau dia punya tritopan maka dia akan membentuk cincin berwarna ungu gitu ya. Nah, ini akibat apa? Akibat reaksi tritopan dengan glikosilik asid gitu ya, atau asam glikosalat tadi ya. Ya, dan dalam kondisi asam ya, nanti akan menghasilkan suatu produk yang berwarna ungu. Bisa dipahami ya? Berarti Hopkins untuk apa? Yes, untuk uji keberadaan tritopan ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke tes ketiga, yaitu tes Milon. Nah, tekniknya sama, kita akan melihat uji warna gitu ya. Yang pertama adalah kita ambil dulu nih sampel ya, kemudian kita tambahkan dengan 10 mili reagen Milon. Nanti kita akan lihat komposisi reagen Milon apa. Gitu ya. Kemudian kita panaskan. Jadi ingat di sini ada proses pemanasan di atas lampu spiritus. Lalu kita amati perubahan warna yang terjadi. Nah, ulangi untuk putih telur, kasein, dan gelatin. Nah, kita lihat di sini.
Bila protein dipanaskan dengan reaksi Milon, yaitu campuran merkuronitrat dan merkurinitrat, dalam asam nitrat maka akan terbentuk endapan merah. Ini dia clue-nya. Ya, berarti kalau tes Milon dikatakan positif kalau dia muncul endapan merah. Nah, apa makna endapan merah ini? Ternyata endapan merah ini menunjukkan bahwa protein tersebut memiliki inti tirosin. Apa tadi? Ya, positif kalau dia membentuk endapan merah, ya. Maknanya apa? Dia memiliki inti tirosin. Yuk, kita lihat kenapa dia bisa menjadi merah. Nah, ini mekanisme reaksinya gitu ya. Jadi, ya, akan terjadi reaksi seperti ini, gitu ya. Jadi, kalau dia positif gitu ya, dia akan menghasilkan warna merah seperti ini gitu ya, yang lama-kelamaan jadi endapan gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada apa? Ya, menandakan adanya tirosin dan phenol solution ya. Sedangkan kalau dia negatif, maka dia tidak akan membentuk apa tadi? Iya, tidak akan membentuk endapan berwarna merah atau larutan berwarna merah seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Jadi kenapa dia bisa merah ya? Karena adanya inti tirosin dan fenol yang dihasilkan dari proses reaksi ini. Ya. Oke, yuk kita masuk ke tes santoprotein. Ya, tes santoprotein ini caranya adalah kita ambil sampelnya, lalu kita tambahkan dengan asam nitrat pekat. Jadi ambil dulu sampelnya, ya. Kemudian kita tambah 3 tetes asam nitrat pekat. Kita panaskan di atas lampu spiritus, lalu amati perubahan warnanya. Ulangi untuk putih telur, kasein, dan gelatin. Ya, tekniknya seperti itu. Nah, apa hasilnya? Nah, tes ini positif terhadap asam amino yang memiliki inti benzena. Jadi, kalau kita ngomongin protein ya, dia kan tersusun dari asam amino. Nah, kita mau ngelihat apakah dia mengandung inti benzena gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Ketika larutan ketika dia positif, maka tandanya apa gitu ya? Akan terbentuk warna kuning. Ya, jadi setelah kita menambahkan HNO3, ya akan terbentuk warna kuning. Nah, kalau misalkan kita tambahkan dengan basa, kuningnya akan berubah menjadi dengan apa? Menjadi orange ya. Jadi warnanya rentangnya kuning sampai dengan orange. Jadi ketika tambahkan asam kuat gitu ya, HNO3 di sini ya, asam pekat gitu ya, di sini HNO3, maka warnanya menjadi kuning. Artinya apa? Dia positif ya. Asam aminonya memiliki inti benzena. Ya. Kemudian kalau misalkan kalian lanjutkan di sini nggak ada ya. Kalau misalkan dilanjutkan gitu ya, kalian tetes itu larutan tadi yang sudah warna kuning tambahkan dengan suatu basa misalkan NaOH, CaOH gitu ya, maka warnanya akan menjadi orange gitu ya. Nah, mengapa dia seperti itu? Kita lihat hasilnya seperti ini. Ya. Ini adalah kondisi dua-duanya adalah kondisi positif gitu ya, Dek ya. Ini positif. Ini juga positif. Ini mau menunjukin ya. Ya. Yang ini itu adalah kondisi positif ketika dia dalam suasana apa? Suasana asam ya. Kemudian kalau kita tambahkan basa, warnanya akan menjadi oranye gitu ya. Intinya positif ya kalau dia membentuk berwarna kuning. Ingat HNO3 itu warnanya bening. Ya, tidak berwarna gitu ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini mekanisme reaksi yang terjadi, intinya apa sih gitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa santroprotein ini gitu ya banyak digunakan ya untuk mendeteksi gitu ya adanya suatu inti aromatis atau apa tadi namanya inti benzena ya. Biasanya ada tirosin, tritopan, penianalin ya. Kemudian ya kita bisa lihat gitu ya. Yang terjadi adalah bentuknya perubahan warna ya. Changesnya adalah ketika dia dalam asam berwarna kuning, ketika ditambahkan dengan basa dia menjadi orange ya. Bisa dipahami ya, diulangi lagi yuk. Ya. Oke. Nah, tadi apa tadi? Tes santroprotein adalah untuk melihat adanya inti benzena gitu ya. Positif kalau berwarna kuning ya. Kemudian jika ditambahkan basa, dia akan berubah berwarna menjadi
orange ya, seperti itu ya. Kemudian yuk kita masuk ke tes terakhir, yaitu adalah tes ninhidrin. Ya, tes ninhidrin ini jadi kalian ambil sama tabung reaksi bersih lagi, kemudian kalian masukkan sampelnya. Ya, di sini ya kita masukkan sampelnya. Ya, lalu kita tambahkan larutan ninhidrin, lalu kita panaskan sampai dia mendidih dan kita amati perubahan warnanya. Ya, ulangi untuk sampel lainnya yaitu putih telur, kasein, dan gelatin. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat yuk. Nah, bila protein berisi asam amino ditambahkan dengan reaksi ninhidrin akan timbul warna biru sampai ungu. Ya, jadi warnanya apa? Biru sampai ungu. Tes ini positif bila paling tidak sedikitnya ada 1 gugus asam amino. Berarti clue-nya apa di sini? Tes ninhidrin ya, itu digunakan untuk untuk apa? Uji keberadaan asam amino, di mana hasilnya kalau positif warnanya adalah biru ungu. Bisa dipahami ya? Jadi inilah tes-tes yang digunakan dalam tes warna dalam protein. Nah, cirinya seperti ini ya. Jadi kalau positif warnanya bisa biru sampai dengan ungu, tergantung dengan apa? Tergantung dengan kekuatan dari si sampel dalam mengoksidasi si ninhidrinnya, gitu ya. Oke, dan ini ninhidrin ini paling banyak digunakan aplikasinya dalam dunia forensik ya. Jadi dalam beberapa uji itu ini tes ninhidrin itu banyak digunakan. Contohnya pada uji fingerprint atau sidik jari gitu ya. Oke, kita sudah bahas 5 gitu ya. Dan tadi sama dengan Bu Yuli dan atau Bu Bina sudah kalian pelajari gitu ya. Ada 3 uji yang sudah kalian pelajari. Yang pertama penambahan alkohol, pengaruh penambahan asam, dan pengaruh penambahan garam logam berat. Nah, dengan Bu Amel sudah diajarkan Biuret, Hopkins Call, Milon, santur protein, dan ninhidrin. Nah, untuk sesi ini tidak ada laporan praktikum, tapi ada tugas mandiri pengganti laporan. Yaitu silakan kalian buat seperti ini ya. Lanjutkan lagi deh di Word kalian. Jadi ini adalah untuk pertemuan keempat ya. Maka ini percobaan keempat ya. Betul yang keempat ya. Jadi nanti tambahkan lagi di Word kalian. Kemudian kalian lengkapi ya. Ya, nama ujinya sudah ada 8 yang harus diisi. Lengkapi tujuannya untuk apa. Ya. Kemudian hasilnya positif seperti apa, kasih gambar. Ya, kemudian reaksi warnanya. Reaksi kimianya seperti apa? Kalian tambahkan, kemudian kesimpulannya apa ya? Tujuan, gambar dan keterangan hasil positif, kemudian reaksi kimia dan kesimpulan. Oke, ini aja pelajaran dari Bu Amel gitu ya. Pastikan kalian mengerjakan dan segera melengkapi laporan kalian. Ingat, minggu depan kita berarti sesi terakhir gitu ya. Kita akan bahas tentang lipid. Oke, sekian dari Bu Amel. Banyak kurangnya Bu Amel mohon maaf. Lengkapi dengan pembelajaran karena kita tidak masuk lab, maka silakan googling dan tonton video YouTube gitu ya tentang uji-uji tersebut. Teknisnya seperti apa, perubahan warnanya seperti apa. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa.